saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kenceng serta Dewan Guru SDN Kenceng, dalam kegiatan diseminasi budaya positif ya, di guru penggerak angkatan 11 oleh Bu Ane serta Bu Ella. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kelancaran untuk kita semua. Langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif kita buka hari ini. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan DJ Ibrahim. Untuk rekan-rekan dan Bapak Pastor berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya bisa duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu tempatnya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, kita semua masih berkesempatan bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru SDN Kenceng, juga yang saya hormati yang punya hajat, Ibu Guru Penggerak, Ibu Ana dan Ibu Ella. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang lain yang sudah mendukung bergabung di acara yang diadakan oleh dari kegiatan guru penggerak ini. Rangkaian acara hari ini adalah di mana setelah beberapa waktu yang lalu kita ada beberapa kegiatan di sekolah kita dengan PP ya, kalau kemarin itu. Kalau sekarang kita melaksanakan di sekolah kita dengan tema dengan apa
nama kegiatannya diseminasi dengan tema budaya positif di Angkatan Guru Penggerak Angkatan 11. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, sukses, kedepannya juga bisa lulus, terus juga memotivasi guru-guru yang lain supaya ikut di program pemerintah itu, yaitu di Guru Penggerak. Bapak-bapak, kalau kita tidak mengikuti pendidikan kekinian, katakanlah kekinian, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, bersyukur sekolah kita karena di angkatan yang 11 ini ada yang terjadi di Guru Penggerak. Semoga bisa memotivasi guru-guru yang lain untuk bergabung di Guru Penggerak, sehingga SDN Kekenceng ini akan semakin maju baik di bidang akademik maupun non akademik. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga mendorong dan memotivasi terus berkarya dan terus berinovasi untuk kemajuan pendidikan anak didik kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan tadi yang telah diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bisa memotivasi pada teman-teman semuanya, terutama yang masih muda ya, untuk mengikuti kegiatan program Guru Penggerak, dan kita semua harus bisa mengikuti program ini. Langsung ke acara selanjutnya untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif, kita ke Ibu Ela dulu, ke Ela Trisnawati SPD. Enggak, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Esi yang sudah memberikan waktunya. Untuk pemateri yang pertama akan saya sampaikan. Tentunya Ibu Bapak Guru sudah kenal ya dengan saya. Saya alhamdulillah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 yang mana tanpa dukungan dan dorongan dari rekan-rekan semua, terutama Bapak Kepala Sekolah, mungkin pelaksanaan pada hari ini tidak akan terlaksana. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya akan memaparkan tentang diseminasi dengan tema disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mengikuti tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tentunya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk
sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, menciptakan lingkungan positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Glasser pada tahun 1998 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakat bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya tampilkan contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Tentunya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, tentunya harus kreatif. Di situ Bapak Ibu bisa dibaca lagi proyek nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian, pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut
dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Mari kita renungkan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Teori motivasi Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Menurut Bapak Ibu, teori motivasi mana yang paling baik? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Joseph Gosen tahun 1996, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan sudah cukup Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Gimana? Ya. Saya kasih clue-nya jalan-jalan ya Bapak. Misalkan dimulai dari Bu Ane. Misalkan Bu Ane, saya pergi jalan-jalan ke kota Surabaya. Nanti kata yang terakhirnya dilanjutkan sama guru yang lain.
waktu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Biar tidak. Oke, clue-nya saya kasih kata kasih sayang. Saya berikan kepada Pak Guru. Lanjutin kasih sayang. Bikin kalimat dari kasih sayang. Aduh, bro. Ya bebas. Bikin kalimat dari kasih sayang. Dilanjutkan. Bapak mau ngomong apa aja terserah, yang penting ada kasih sayangnya gitu. Untuk kasih Ya bebas. untuk kasih sayang kepada anak, contohnya ya, kasih sayang itu tidak harus berupa dengan memberikan sesuatu. Kasih sayang kepada anak. Kasih sayang gitu sih. Kasih sayang kepada anak, contohnya Kasih sayang Abi. kasih sayang kepada Pak Lutfi. Ya, dilempar we. Nah, Abi, Pak Lutfi bebas. Kasih sayang Abi kan cepat dulu. Nanti terakhir Pak Lutfi sekarang merangkai dari Pak Lutfi ke kata-kata yang kata terakhirnya kan tadi Pak Lutfi. Nah, jadi Pak Lutfi awal ini ngelanjutin bikin kata dari Pak Lutfi. Lutfi. Kasih sayang kepada Dari Pak Lutfi. Tapi Kasih sayang. suka membaca. Lanjut ke siapa? Siapa Pak? Kasih ke siapa? Rati baca. Pak Lutfi suka membaca Novel. majalah. Lanjut ke siapa? Lanjut Bu. Oh, Mira. Majalah. Setiap hari saya melihat Pak Asep membaca majalah. Kata pakai nih majalah ganti atau majalah. Majalah yang dibuat oleh salah satu media yang ada di dunia Barat. Kasih ke siapa Pak? Bu Ane. Jawa Barat ya? Jawa Barat adalah tempat tinggal saya. Saya Saya adalah Pak Lutfi. Saya adalah saya Pak Lutfi. saya mengabdi di SDK Indonesia. Saya mengabdi di SDN. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk materi dari saya cukupkan ya. Dilanjut dengan Bu Ane Sri Indrawati sebagai pemateri dua. Tadi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ella yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan materi Tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum memulai pemaparan materi, di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin seharusnya sekarang kita sudah beristirahat di rumah, gitu ya. Tapi karena ada kegiatan ini, Bapak Ibu guru akhirnya masih ada di sekolah gitu. Itu mungkin bentuk dukungan dari Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Dan perlu saya sampaikan juga, mungkin Bapak dan Ibu, kami, saya dan Bu Ella berdiri di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Mungkin kami hanya ingin memberikan ilmu yang sudah kita dapat dalam pelatihan itu disampaikan juga ke Bapak dan Ibu, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa maju sama-sama
Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tadi tentang nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bu Ella, bahwa keyakinan itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, gitu ya. Nah di sini keyakinan kelas itu biasanya dibuat itu di awal pembelajaran, Bapak Ibu, di awal di awal semester, gitu. Keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan siswa, gitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu di sini kebetulan di kelas 6 saya sedang membuat tentang di situ masih peraturan kelas, tapi sekarang katanya jadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu yang disepakati siswa dan murid. Misalnya di kelas kita itu mau seperti apa sih ke depannya, gitu ya. Ingin Bapak dan Ibu itu ingin kelas itu yang seperti apa? Misalnya anak-anaknya harus bagaimana? Nah itu tapi kesepakatan kelas di sini bukan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, akan tetapi itu dibuat kesepakatan antara siswa dan murid. Nah biasanya di sini ada poin keyakinan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Biasanya kalau keyakinan yang dibuat secara bersama-sama itu kita itu merasa memiliki, gitu ya. Misalnya contohnya kalau kita membuat kelas itu mau seperti apa, ingin kelas yang ramai misalnya, atau ingin kelas yang nyaman. Nah nanti salah satu misalnya anak itu menyampaikan kelasnya mau yang seperti apa. Apabila misalnya si anak itu sudah menyampaikan pendapat, biasanya dia itu merasa punya tanggung jawab. Jadi apabila si anak tersebut misalnya di kelasnya ternyata ngagandengkeun, gitu, dia itu pernah akan merasa, oh iya saya dulu pernah menyampaikan dalam kesepakatan kelas itu bahwa kelas kita itu ingin kelas yang nyaman, gitu ya. Berarti kalau yang nyaman salah satunya tidak berisik ke dalam kelas. Nah seperti itu. Jadi maka dibuatlah antara kesepakatan guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru. Kalau misalnya guru itu biasanya ingin seperti ini. Kadang-kala si anak itu hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan. Jadi bukan merasa dirinya itu mempunyai tanggung jawab, gitu ya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang telah ada, seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi apabila hanya sudah ada nih peraturan harus seperti ini, gitu. Biasanya itu si anak itu hanya menjalankan dan tidak ada rasa tanggung jawab yang ingin dijalankan oleh si anak tersebut, gitu ya. Kemudian dilanjutkan, keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas itu, gitu ya? Berdasarkan ilmu yang sudah saya dapatkan, gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau bersifat menyeluruh, mungkin ya Bapak Ibu, daripada peraturan. Nah, yang lebih rinci dan konkret. Jadi keinginan anak itu seperti apa? Misalnya kelas itu kan banyak, siswa kita itu ada 40 misalnya. Apakah semuanya menyampaikan keinginan mereka? Iya, semuanya menyampaikan. Dari si A menyampaikan kelasnya ingin yang seperti apa, nanti harus bagaimana. Misalnya kelasnya ingin bersih, gitu kan? Berarti nanti si ini pengen seperti ini, si ini pengen seperti ini. Itu ditampung dulu Bapak dan Ibu semuanya menyampaikan pendapat, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang global, gitu, yang umum, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya harus positif, Bapak dan Ibu. Misalnya kalau ada kata misalnya ingin kelas yang bersih, peraturannya misalnya keyakinan kelasnya misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah kata-kata yang seperti itu harus dirubah Bapak dan Ibu. Jadi peraturannya itu keyakinannya itu jangan ada kata jangan, tapi dibuat misalnya kalau jangan membuang sampah sembarangan, tapi kalimatnya diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa semua anak itu harus berpendapat. Lalu bagaimana kalau misalnya muridnya banyak, gitu? Di sini dikatakan
katakan bahwa keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak supaya diingat. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti apabila ada masukan-masukan dari semua siswa gitu ya, misalnya si ini ingin kelasnya masa tidak membuang sampah sembarangan misalnya, yang ini kelasnya ingin bersih. Nah, diambil kata kuncinya, berarti jangan membuang sampah sembarangan, itu berarti diambil kata kuncinya bahwa harus membuang sampah kepada tempatnya, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya jangan berisik, ada anak yang seperti itu, jangan berisik, yang si A jangan berisik, yang kedua misalnya jangan ngobrol di dalam kelas, misalnya yang B, yang C misalnya tidak bermain di dalam kelas. Nah itu kan intinya gandeng gitu kan ya Bapak dan Ibu. Maka bisa diambil kata kuncinya aman, tentram di dalam kelasnya. Ya, nah kita sekarang lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak dan Ibu dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, di sini ada 5. Nah, apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis juga termasuk dari kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya Bapak dan Ibu. Apabila kita tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup itu, mungkin kita tidak akan bisa survival ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, kebutuhan dasar yang kedua itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya, nanti ada berikutnya lagi, yaitu kebutuhan fisiologis. Yang satu itu tadi kebutuhan fisiologis, nah ini psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, mungkin kita juga sudah sama-sama memahami bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan akan kasih sayang. Ya, dan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan yang kita miliki tentu kita pasti ingin adanya pengakuan gitu ya Bapak dan Ibu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kita berhak untuk memilih apa yang kita inginkan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kemudian yang terakhir di sini adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, Bapak dan Ibu ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, mencari kesenangan untuk tertawa lepas, tertawa bebas, gitu ya, tanpa adanya larangan. Misalnya kita ingin ada sesuatu itu yang membuat kita itu ceria, gitu ya, membuat tertawa. Nah, bayangkan coba Bapak dan Ibu, apabila kita hidup tanpa adanya kesenangan, tanpa adanya kenikmatan apapun, tentu kita akan merasa sangat menyedihkan hidup kita, gitu ya, sendu setiap hari. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru tentu harus memiliki 5 posisi kontrol ya. Namun apabila kita pahami, coba dilihat dulu posisi kontrol yang seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan, gitu ya. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum itu
pencirian pulang sekolahnya mungkin ban motornya dikepesan misalnya gitu ya, atau misalnya di jalan apa saja yang isengin gitu ya ke guru tersebut. Nah kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah yaitu nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Jadi di situ posisi si gurunya itu tidak melotot, tidak marah Bapak dan Ibu, ya memelas. Akan tetapi membuat anak merasa menjadi orang yang gagal, gitu ya, dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi musabab si gurunya itu membuat si anak itu misalnya gara-gara kamu ibu jadi seperti ini, misalnya nanti gara-gara kamu ibu dimarahi oleh ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Nah itu kemungkinan si anak itu dalam dirinya itu merasa oh iya saya itu sudah membuat ibu guru itu merasa sedih gitu ya, atau mungkin bisa dimarahi oleh bapak kepala sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah di sini untuk posisi teman juga gestur tubuhnya si guru tersebut baik gitu. Akan tetapi posisi ini juga posisi positif, tapi ada negatifnya juga Bapak dan Ibu. Apabila kita melakukan posisi sebagai teman, gitu ya, si anak tersebut itu akan memiliki rasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Misalnya ada anak yang terlambat, gitu, karena misalnya dibela oleh gurunya, jadi si anak tersebut mungkin akan melakukan hal yang sama di kemudian hari dan merasa tenang saja karena nanti ada si bapak itu yang akan membela saya, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi di dalam posisi pemantau ini, gestur tubuhnya juga lemah lembut Bapak dan Ibu si guru tersebut ya. Akan tetapi di sini tetap harus ada konsekuensi yang dilaksanakan oleh si anak tersebut. Misalnya gara-gara terlambat tersebut si anak itu harus disuruh mencatat, misalnya di dalam kelas saat jam istirahat, yang lain istirahat, si anak tersebut misalnya melaksanakan konsekuensinya untuk tinggal di dalam kelas dan menulis misalnya berapa baris gitu ya, atau misalnya 1 halaman gitu. Ada yang dilakukan si anak tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer yaitu posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, untuk posisi manajer itu kaitannya dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh murid dan guru itu tadi Bapak Ibu guru. Jadi apabila si anak tersebut melakukan hal yang misalnya terlambat, nah itu dikembalikan lagi ke anak tersebut. Menurut anak tersebut kira-kira apabila melakukan hal tersebut baik atau tidak gitu ya. Nanti kan si anak itu mungkin akan menjawab rasa oh iya ya perbuatan saya ini tidak baik. Nah kemudian menurut dia juga nanti ditanyakan ke anak, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggar gitu ya. Keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh anak tersebut yang mana. Kemudian juga kira-kira supaya tidak terulang lagi, dia berusaha untuk berpikir sendiri apa yang harus dia lakukan agar si kejadian seperti itu tidak terulang lagi ya. Mungkin Bapak dan Ibu supaya lebih jelasnya bisa melihat video yang 5 posisi kontrol ya. Silakan, selamat menyimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi ya Bapak dan Ibu video yang sudah kita lihat sama-sama tentang 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Mungkin yang paling baik menurut Bapak dan Ibu, kira-kira posisi yang mana yang harus kita laksanakan? Teman. Posisi teman? Ada lagi yang lain? Manajer. Posisi manajer? Ya, posisi manajer yang paling utama harus kita laksanakan. Posisi teman juga posisi positif, gitu ya. Posisi kontrol yang positif, akan tetapi membuat si anak itu nanti ketergantungan terhadap orang yang membelanya itu tadi, gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya, nah sekarang saya akan membahas tentang pembahasan yang terakhir ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, namanya juga segitiga restitusi. Di sini ada 3 dari Bapak dan Ibu yang harus dilaksanakan, yaitu tentang menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dilanjut. Nah, segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yang tadi yang 3 itu. Ada yang menstabilkan, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Makanya kita dari awal kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, itu nanti hubungannya itu akan saling keterkaitan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk menstabilkan identitas yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti akan saya tunjukkan kembali video untuk melihat segitiga restitusi. Kemudian untuk validasi tindakan, semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya apabila si anak ada yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum si anak tersebut, gitu ya. Misalnya ada anak yang
berantem saya itu karena kesal terhadap teman saya misalnya. Nah kita distabilkan dulu identitasnya. Mungkin marahnya karena apa? Kemudian kita bisa mengungkapkan kata-kata. Ya mungkin kalau ibu menjadi kalian juga atau seperti kalian, ibu juga pasti akan marah misalnya seperti itu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, jadi kita jangan menyalahkan salah satu pihak. Misalnya, meureun we maneh misalnya, atau misalnya si B gara-gara kamu mungkin gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa jaga identitas itu berarti kita kita itu tidak perlu menyalahkan satu sama lain gitu ya bapak dan ibu, tetapi kita distabilkan dua-duanya, mungkin dua-duanya salah, dua-duanya benar gitu. Nanti kita minta maafnya secara sama-sama. Tidak, coba si A minta maaf ke si B, tidak seperti itu mungkin ya bapak dan ibu. Kemudian yang selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Nah jadi si anak itu misalnya kalau ada yang marah, kita stabilkan identitasnya dengan ya kalau marah itu manusiawi gitu ya. Mungkin tidak apa-apa merasa marah, tetapi nanti konsekuensinya harus seperti apa. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, apabila anak tersebut berantem, nanti ditanyakan lagi ke anaknya bapak dan ibu. Kalau menurut kalian, gitu, kira-kira kalau bertengkar itu perbuatan yang baik atau tidak? Misalnya seperti itu. Nanti kan si anak menjawab mungkin tidak. Nah, itu nanti sebagai menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat untuk validasi tindakan yang salah itu diantaranya yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, dengan kata-kata padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya kalian berantemnya, si anak itu berantemnya di dalam kelas itu hanya saling dengan lewat kata-kata gitu, misalnya si ini nih misalnya seperti itu. Nah kita bisa dengan melakukan membesarkan hati si anak itu, mungkin oh iya kamu berantemnya seperti ini, itu sudah cukup baik gitu ya. Dalam artian mungkin sebetulnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya saling tinju, misalnya saling jenggut gitu ya. Tetapi si anak itu tidak melakukan hal itu, hanya dengan kata-kata saja. Mungkin bisa divalidasi tindakannya seperti itu ya bapak dan ibu. Kemudian yang terakhir, nah itu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan untuk atau pernyataan untuk menanyakan keyakinan ini? Itu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau yang terakhir, kamu mau jadi apa? Menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi yang terakhir itu setelah misalnya guru itu menanyakan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nanti yang terakhir menanyakan keyakinan, nanti ditanyakan lagi, kira-kira kalian itu kalau berantem itu melanggar keyakinan kelas yang mana sih? Misalnya gitu. Lalu sikap kalian untuk membuat lebih baiknya itu kira-kira harus bagaimana? Gitu. Itu dibalikkan lagi ke si para peserta didik itu tadi. Ya, untuk lebih jelasnya, nanti di sini juga saya sudah membuat contoh video segitiga restitusi. Mungkin bisa diterapkan juga dan diperbaharui di kelas Bapak dan Ibu. Boleh disimak untuk segitiga restitusinya Bapak dan Ibu. Rahma, Umaira, tadi kita mengenal dari awal kelas, katanya kalian terbuka ya? Ya Bu, saya kesal, saya tidak bisa menahan emosi saya. Memangnya masalah kenapa? Bukan cuma kalian bisa bersahabat. Ibu selalu melihat kalian bisa bersahabat setiap hari. Jadi gini, saya tidak ada. Katanya kalian dinamika, Maya itu tidak ke aku gak ngerti karena ini sedang pulangnya. Tapi dia sudah izin aku dan dia mau kayak aku, jadi aku
Ya, masih banyak kekurangan dalam contoh segitiga restitusinya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu bisa menjalankan lebih baik dari saya gitu ya. Dan kita juga sama-sama jadi mengetahui sebenarnya kita itu harus seperti apa sih. Mungkin banyak masih dalam pembelajaran kita itu masih banyak yang salah ya Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar. Sekali lagi, mungkin di sini saya bukan untuk bermaksud menggurui ya Bapak Ibu, hanya mungkin berbagi praktik baik kalau dalam istilah guru penggerak gitu ya. Berbagi praktik baik dan mungkin bisa dijalankan oleh kita sama-sama di sekolah untuk menjadikan sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin dengan berakhirnya video segitiga restitusi tersebut, penyampaian materi dari kami itu dari saya dan Bu Ella sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya, kemudian atas semua dedikasi yang sudah Ibu Bapak berikan. Dan untuk selanjutnya dikembalikan ke Pak MC. Oke, terima kasih Bu Ana Mustika Wela yang telah memaparkan kegiatan-kegiatan guru penggeraknya yang desiminasi budaya positif. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu pembelajaran buat kita semua ke depannya. Alhamdulillah ini satu pengalaman yang berharga buat kita untuk menyampaikan tentang ibu kita ke depannya ya. Dan satu lagi buat kita yang pasti buat kedepannya rekan-rekan supaya bisa melaksanakan tugas seperti teman kita ini sebagai guru penggerak ya. Sekali lagi kami terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang memotivasi rekan-rekan kita ini sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan lancar dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir mungkin penutup dengan pembacaan kita dengan bersama-sama pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.